Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rasmanovita, NPM 2021010228. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid asy-syariah, secara bahasa maqasid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid itu ialah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yakni 5 pokok itu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, dan yang terakhir harta. Tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik dalam ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Satibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan yang memiliki syarat seperti berikut, ada 4 ya. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat dan menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah ialah ada 4. Pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun yang khusus. Kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan taksub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid asy-syariah ya, ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariah syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan dan sesudah masuk waktu yang dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapan. Kedua, pelengkap maqasid hajiyat, tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. 3. Pelengkap maqasid tahsiniyat, syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah untuk agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara maqasid asy-syariah sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi dari segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan dengan pendukung utama untuk menaati perintah syariat.
Karena sebab syariat itu dikeluarkan selalu mengikuti status hukum. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larangan-larangan yang mempunyai perantara-perantara yang mengantarkan pada perbuatan itu dilarang, tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yaitu pertama, sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan larangan. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip maqasid syariah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.